Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini nanti yang akan diampu oleh Ibu, itu Bu Linda dan juga Pak Sadli. Baiklah Ananda semua, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk bab pertama mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Di sini materi yang akan kita ambil yaitu mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Baiklah Ananda semua, seperti kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, salah satunya yaitu mengenai sumber daya hutan. Hutan di Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Potensi sumber daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Hal ini berdasarkan dari data Kementerian Kehutanan tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Nah, jadi Ananda semua sudah tahu bahwa hutan di Pulau Jawa itu sudah berkurang karena dimanfaatkan untuk perumahan atau pemukiman penduduk dan juga untuk pertanian. Sementara itu, di Sumatera dan Kalimantan banyak dijumpai alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Contoh kita lihat banyaknya kebun kelapa sawit yang didirikan ya di setiap pulau-pulau ini tadi, contohnya seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, sekarang Ananda lihat hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Yang pertama, sebagai tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau hingga pada musim kemarau daerah tersebut tidak mengalami kekeringan. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa hutan itu sifatnya untuk menyimpan air hujan, ya. Kemudian yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, ini Ananda mungkin waktu di SD dulu sudah pernah belajar, ya. Pengertian dari flora itu adalah tumbuh-tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Jadi, tempat hidup bagi hewan dan tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah yang mengakibatkan kikisan tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi jadi lebih terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya penduduk sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Oke, Ananda semua, berikut kita lihat lagi potensi sumber daya alam Indonesia, yaitu berupa sumber daya tambang. Nah, kita lihat, di sini ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas itu merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Berikutnya ada lagi batu bara. Nah, untuk batu bara itu merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, kemudian juga untuk keperluan rumah tangga, contohnya untuk memasak, kemudian pembakaran ya pada industri batu bara atau juga genteng, semen, batu kapur, biji besi,
baja, industri kimia, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan lagi ya, sumber daya alam kita ya yang berupa dari bahan tambang itu ada bauksit. Nah, apa pula dengan bauksit ini ya? Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Berikut ada lagi pasir besi. Pasir besi itu dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Selanjutnya ada emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Kemudian ada timah. Nah, timah itu dimanfaatkan sebagai bahan baku logam pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Nah, oke Ananda sekalian, ini masih ada sumber daya alam berikutnya berupa tembaga. Nah, ini ya Ibu perkenalkan apa-apa saja jenisnya ya. Nah, tembaga itu banyak dimanfaatkan dalam industri peralatan listrik, industri konstruksi, pesawat terbang, kapal laut, atap, pipa ledeng, dekorasi rumah, mesin-mesin pertanian, pengatur suhu ruangan, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada lagi nikel, ya. Nikel ini adalah bahan panduan logam yang banyak digunakan pada industri logam. Selanjutnya ada aspal. Nah, aspal digunakan sebagai bahan utama untuk membuat jalan. Oke, berikutnya ada lagi mangan. Mangan itu banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, kemudian juga keramik, gelas, dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi belerang. Ya, belerang sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia banyak ditemukan di Gunung Welirang, Jawa Timur, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita beralih kepada sumber daya kemaritiman. Ya, kita lihat di sini ada perikanan. Nah, untuk perikanan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja? Nah, yang pertama ada perikanan tangkap dan yang kedua ada perikanan budidaya. Yang kita sebut dengan perikanan tangkap itu adalah usaha penangkapan ikan di habitat aslinya seperti danau, sungai, dan juga laut. Sedangkan perikanan budidaya itu adalah usaha pembiakan ikan pada suatu tempat tertentu yang kemudian dapat dipanen. Oke, Ananda sekalian, silakan Anda lihat ini adalah gambar dari hutan mangrove atau yang kita sebut dengan hutan bakau. Ya. Nah, hutan bakau adalah hutan yang berada di rawa payau atau wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak ya seperti untuk mencegah abrasi, ini maksudnya mempunyai banyak fungsi ya. Kemudian juga tempat perlindungan hewan dan juga ikan. Kemudian juga tempat pariwisata dan penghasil kayu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pula fungsi hutan bakau. Yang pertama, itu mencegah intrusi air laut. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. Yang ketiga, sebagai pencegah dan penyaring alami. Yang keempat, sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Dan yang kelima, itu berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. Nah, sekarang Ananda lihat ini ya gayanya gambar laut ini. Nah, ini di dalam laut sana ternyata ada terumbu karang ya. Jadi terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Oke, sekarang kita lihat lagi
Ya, bagaimana pula fungsi dari ekosistem terumbu karang? Ya, yang pertama dia sebagai sumber makanan. Yang kedua itu sebagai pelindung. Yang ketiga sebagai habitat asli biota laut. Yang keempat sebagai penghalang gelombang besar. Yang kelima sebagai objek wisata. Yang keenam sebagai sumber obat-obatan. Dan yang ketujuh sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Oke Ananda semua, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat Ananda pelajari kembali. Nah, oleh sebab itu, sebelum nantinya Ananda melanjutkan materi-materi berikutnya, Ibu mohon setiap kali pertemuan Ananda mengisi absen di Google Classroom. Nah, untuk kali ini Ibu tidak memberikan tugas, tetapi silakan Ananda baca kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, Ananda semua, sampai jumpa di minggu depan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.